Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Ya pemirsa, beragam informasi telah kami siapkan untuk menemani Anda dan inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memberikan klarifikasi terkait viral video warga negara Indonesia di Taiwan yang memperoleh surat suara pemilu 2024 lebih awal dari jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan bahwa peristiwa tersebut benar adanya usai menghubungi Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Taipei. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hashim Asyari menyatakan bahwa pembagian surat suara pemilu 2024 kepada pemilih di Taipei, Taiwan melanggar aturan. Adapun total PPLN di Taipei yang telah mengirim masing-masing 31.276 surat suara untuk pemilihan DPR dan calon presiden dan wakil presiden. Lalu masih ada 143.869 surat suara untuk masing-masing pemilihan DPR dan capres-cawapres. KPU sendiri baru mengklarifikasi ke PPLN di Taipei terkait dengan kesalahan ini setelah viral di media sosial terkait dengan video pemilih di Taiwan yang mengaku sudah menerima surat suara. Oleh sebab itu, Hashim mengungkapkan KPU telah mengambil tindakan atas kesalahan tersebut. Pertama, surat suara yang telah dikirim ke pemilih di Taiwan tersebut dinyatakan masuk ke kategori rusak dan tidak diperhitungkan. Kedua, KPU akan mengirim surat suara pengganti ke PPLN di Taipei sesuai jumlah yang telah dikirim ke pemilih sebelum 2 Januari 2024. Ketiga, surat suara yang belum sempat dikirim akan dikirim seusai jadwal yang telah diatur, yaitu 2 hingga 11 Januari 2024. Keempat, surat suara yang rusak akan ditandai apabila dikembalikan ke PPLN. Penjelasan klarifikasi ini penting untuk menghindari simpang siur sehubungan dengan video yang menggambarkan pemilih di Taipei telah menerima surat suara pemilu presiden tersebut. Dan intinya yang ingin kami sampaikan bahwa benar surat suara untuk pemilu presiden maupun pemilu anggota DPR di wilayah kerjanya PPLN Taipei telah dikirimkan 2 gelombang. Nah, itulah yang kemudian nanti kita nyatakan rusak dan akan kita ganti. Surat suara penggantinya akan diberikan kode khusus atau tanda khusus. Demikian juga surat suara yang belum dikirimkan juga akan kita berikan tanda atau kode khusus untuk membedakan dengan surat suara yang sudah terkirimkan lebih awal di luar jadwal yang telah ditentukan. Ketua KPU mengungkapkan, alasan PPLN di Taipei memutuskan untuk mengirim surat suara metode pos lebih awal karena pemilih di Taiwan didominasi oleh pekerja migran sehingga perizinan untuk liburnya berbeda-beda. Selain itu, Tahun Baru Imlek di Taiwan juga akan dirayakan pada 8 hingga 14 Februari 2024, sehingga kantor pos tidak akan bisa mengirim surat suara kembali pada saat tersebut. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari akan mengubah metode pemilihan umum 2024 yang sebelumnya menggunakan kotak suara keliling menjadi surat suara via pos bagi sebagian warga negara Indonesia di Makau dan Hong Kong. Perubahan ini dilakukan sebagai dampak dari pembatasan aktivitas politik di kedua wilayah tersebut yang diberlakukan oleh pemerintah setempat. Komisi Pemilihan Umum akan mengubah metode pemungutan suara pemilu 2024 untuk wilayah Hong Kong dan Makau karena adanya larangan kegiatan politik terbaru di pemerintahan China. Berkenaan dengan hal tersebut, Ketua KPU Hashim Asyari telah melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri di Hong Kong dan memutuskan untuk diubah menjadi surat suara via pos bukan lagi melalui kotak suara keliling seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, terdapat 3 metode memilih untuk pemilih di luar negeri, yaitu TPS, KSK, dan metode pos. Dalam peraturan tersebut juga diatur bahwa pengiriman surat suara melalui metode pos dimulai pada tanggal 2 hingga 11 Januari 2024. Jadi, mengirim oleh PPLN kepada pemilih itu tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Kemudian pemilih mengirim balik surat suara yang sudah dicoblos ya kepada PPLN itu sejak surat suara tersebut diterima, misalkan
diterima dan kemudian langsung kirim balik, itu sudah bisa, dan paling lambat adalah 15 Februari 2024 sebelum penghitungan suara selesai. Lebih lanjut, Ketua KPU menjelaskan alasan digunakannya pemilihan pos ketimbang kotak suara keliling lantaran penggunaan kotak suara keliling nantinya dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dan menciptakan kerumunan ketika pemilu berlangsung. Karena hal ini merupakan bagian dari kegiatan politik yang tak diizinkan oleh pemerintah China. Selain itu, metode ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan keterjangkauan wilayah yang diharapkan dapat mempermudah akses para WNI yang akan melakukan pemilihan umum serentak pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Pemilihan umum 2024 akan digelar serentak pada 14 Februari 2024. KPU telah menyiapkan 5 jenis surat suara yang dibedakan melalui warna untuk dicoblos bagi para pemilih. Apa saja perbedaannya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. 14 Februari 2024 mendatang, Indonesia menjadi saksi pesta demokrasi serentak dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pada pemilihan umum 2024, Komisi Pemilihan Umum telah merilis 5 jenis surat suara yang akan digunakan masyarakat yang punya hak memilih atau pemilih. Surat suara sendiri merupakan salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang digunakan dalam pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, hingga caleg DPR DPD Republik Indonesia. Surat suara ini berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang memungkinkan pemilih untuk memberikan suara mereka. Dikutip dari laman Indonesia Baik, ketentuan mengenai surat suara pemilu telah dijelaskan dalam rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan pemungutan suara, dukungan peralatan, dan perangkat pemungutan suara lainnya pada pemilu. Di tahun 2024, surat suara yang digunakan nanti sama dengan yang digunakan pada pemilu 2019, sesuai kesepakatan pada pertemuan di Komisi 2 DPR. Dan berikut jenis surat suara dan fungsinya. Pertama, surat suara abu-abu. Surat suara berwarna abu-abu digunakan untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, surat suara kuning ditujukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Surat suara berwarna merah digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan untuk suara berwarna biru digunakan untuk memilih anggota DPRD Provinsi. Surat suara berwarna hijau digunakan untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Kota. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya.